bukan bayar kepada diniyah, infak atau sedekah gitu kan. Kalau ibu bayar, tidak akan terbayar diniyah itu. Loh, kenapa katanya Pak? E-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radar, semoga Anda semua sehat selalu. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber yang tekun berorganisasi di kediniahan, yaitu Pak Haji Suryana. Selamat malam Pak. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Suryana itu sekarang menjabat sebagai Ketua FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Tasikmalaya. Beliau itu karir di organisasinya disusun dari bawah, dan sekarang kurang lebih sekitar 15 tahun sudah menjabat ketua. Udah melebihi karirnya presiden. Nah, Pak Haji Sur, ini pertanyaan yang memang ingin diketahui langsung dari penjelasan Pak Suryana. Apa yang membuat Pak Suryana itu tertarik untuk terjun di organisasi FKDT? Terima kasih. FKDT itu organisasi tempat berkumpulnya warga diniyah. Di mana diniyah ini kita tahu dulu itu adalah sekolah agama. Iya, sekolah agama. Sekolah agama yang bahasa Sunda mah nyalinangkeun sarung gitu kan, gitu. Ya, yang sebelum sekolah pecleb gitu kan. Iya, gitu. iya. Ya, kemudian dilaksanakan sore hari oleh para ajengan kampung yang mereka dengan tulus ikhlas menyampaikan ajaran-ajaran agama demi masa depan akidah anak-anak. Nah kemudian saya berkiprah di situ, dan mungkin ini adalah naluri lah, kalau bisa naluri, atau juga mungkin pilihan. Kenapa? Karena diniyah itu adalah membangun karakter anak-anak dari aspek keagamaan atau dari aspek-aspek nilai-nilai norma-norma yang lain. Nah, bahwa anak-anak ini harus dipertahankan, harus dari komitmen keagamannya, dari moralitasnya, kemudian juga ini perlu terus dikembangkan. Kenapa? Karena kalau tidak dikembangkan, khawatir bahwa madrasah ini akan hilang dengan sistem budaya yang sekarang, dengan persaingan sistem pendidikan atau sistem informasi yang sekarang mungkin akan tergeser. Nah, sementara diniyah adalah punya kekuatan yang sangat luar biasa dari penguatan akidah ajaran Islam. Nah, saya masih meyakini bahwa diniyah itu akan berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena dibangun oleh orang-orang yang tidak punya orientasi lain kecuali anak-anak soleh. Anak-anak kuat ajaran agamanya. Paling tidak dengan bahasa masyarakat, bisa wudu, bisa sholat, bisa baca Quran, kemudian bisa nadom akidah. Itu yang paling penting itu. Nah, hal inilah yang kemudian merupakan perilaku kehidupan masyarakat Muslim sehari-hari. Dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tentunya juga adalah mayoritas beragama Islam. Mungkin kalau saya tidak tahu berdasarkan statistik persentasenya berapa, tapi paling tidak lebih daripada 95% lah. Masyarakat Tasikmalaya beragama Islam. Kemudian pondok pesantren juga banyak. Nah, karena melihat itu, saya juga sebagai bagian dari alumni Madrasah Diniyah, Pak Sandi, yang dulu di kampung hanya iurannya pakai kelapa, Pak. Atau pakai suluh, suluh bambu itu yang bakar. Sebelah ya, kayu bakar. Kayu bakar hanya sebelah bambu saja, ukuran setengah meter di bawah dikumpulkan. Untuk apa itu? Untuk iuran. Kok pakai itu? Karena ajengannya punya sawah, dia manen padi, kemudian untuk kayu bakarnya tidak sempat untuk mencari karena dia ngajar diniyah. Akhirnya kita kasih. Akhirnya istrinya bisa masak di rumah, kemudian ustadznya bisa ngajar kita. Nah, inilah yang kemudian saya bisa
sholat, saya bisa wudhu, saya tahu bagaimana tata krama, peradaban, hormat pada orang tua, sayang pada sesama, itu karena diberikan oleh diniyah. Jadi kalau begitu maka saya harus back to diniyah. Dan diniyah yang sudah membesarkan saya, yang sudah mendidik saya, dan sekarang harus bagaimana saya kembangkan diniyah ini agar tidak lapuk kena zaman. Gitu. Sebab dengan tantangan yang seperti sekarang, apalagi dengan pendidikan terus diguyur dengan berbagai program dari pemerintah, yang di situ ada satu hal yang disebut dengan mangdana, sementara diniyah kalau tidak kita pertahankan, maka pendidikan agama yang secara mendasar bagi masyarakat itu akan habis. Maka saya harus komitmen di diniyah. Gitu. Bagaimana FKDT mengelola warga diniyah yang begitu banyak gitu Pak? Saya kira pertama dari segi manajerial bahwa kita FKDT tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kecamatan kita punya yang disebut dengan KKDT, kelompok kerja diniyah takmiliyah. Di tingkat desa adalah punya kordes diniyah. Dari aspek manajerial. Nah, jadi secara terstruktur kita ada komunikasi dengan kecamatan dan dengan desa sampai ke masing-masing diniyah. Itu dari aspek itu. Kemudian yang kedua adalah dari aspek emosional. Kita bangun emosional keagamaan, semangat keagamaan. Kita bangun yang namanya keikhlasan, yang namanya perjuangan, yang namanya bagaimana rusaknya tatanan kehidupan masyarakat kalau kita tidak jawab. Emosional keagamaannya. Sehingga dari emosional keagamaan sehingga tumbuhlah giroh perjuangan bagi mereka. Sekalipun zaman sudah berubah, tetap bahwa ini adalah diniyah. Pendidikan selalu selalu dibumbui dengan berbagai kapasitas program-program yang di dalamnya ada hal yang berkaitan dengan uang, dengan dana, tapi diniyah adalah dengan akidah, dengan semangat perjuangan, dengan akhlak yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, ini kita bangun komitmen itunya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa bagaimana kita itu tidak hanya pandai untuk memberikan teori, tapi bagaimana kita harus melakukan. Ketika kita berbicara A, maka A itu adalah harus sampai ke titik bawah dan harus kita lakukan bersama. Kita harus mengorbankan diri. Kita harus mewakafkan diri untuk kepentingan diniyah. Sehingga kawan-kawan alhamdulillah ini punya pesantren, Pak Kiai-Kiai, tapi ketika untuk kepentingan diniyah, mungkin di pesantrennya diwakilkan. Silakan untuk bersama-sama santri, saya harus datang ke diniyah. Komitmen itulah yang kemudian kita tanamkan. Nah, alhamdulillah bahwa diniyah inilah semangat, diniyah ini punya orientasi, dan sekarang diniyah itu punya citra diri sekarang itu dengan membangkitkan itu. Kenapa? Karena memang diniyah masih perawan lah gitu. Warga diniyah masih perawan. Ajengan-ajengannya masih sederhana, masih orientasinya kepada kepentingan agama, bukan kepentingan yang lain. Nah itu. Kalau Pak Sur sendiri dari level mana gitu masuk ke FKDT itu? Tadi kan disebutkan ada KKDT, kemudian tingkat desa. Saya dari Madrasah Diniyah. Dari Madrasah Diniyah. Kemudian karena kebetulan saya bekerja di Kementerian Agama, nah kemudian ditugaskan oleh Kementerian Agama, oleh dalam hal ini kasih PK Ponten dulu, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, untuk bersama-sama dengan, kalau dulu itu bukan FKDT, MK2MD. Ya, Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah. Itu. Nah, saya bersama-sama. Ternyata saya memberikan masukan-masukan, memberikan langkah-langkah, ya karena berdasarkan alhamdulillah saya pengalaman di organisasi. Nah, pengalaman di organisasi saya bawa semuanya, saya rangkum semuanya, saya kembangkan semuanya di situ. Nah, akhirnya saya terpilih harus menahodai madrasah ini. Oke, saya bilang kalau toh saya dipercaya untuk menahodai, siap nggak lari? Nah, itu tahun berapa Pak? Tahun 2004 ya waktu itu saya. 2004 ya 2002 mulai itu. Nah baru 2005 saya dinobatkan sebagai ketua. Nah 2002 berarti 2 tahun
saya berkiprah di situ dan akhirnya saya terpilih. 2005 itu namanya udah FKDT atau belum? MK2MD, MK2MD, Musyawarah Kerja Kepala Madrasah Diniyah. Gitu. Nah dari situ saya semakin kuat. Saya sudah ketika itu kerja pindah dari kabupaten, dipindahkan dari kabupaten, dari Kemenag Kabupaten Tasikmalaya pindah ke kota. Saya tadinya mau mengundurkan diri tapi tidak boleh. Oke, maju saja terus. Nah, ketimbang mundur tuh ketika jebur. Jadi saya maju terus. Bahaya biliti soledat gitu. Itu Mas Andi. Dan itulah kita membangun Diniyah. Akhirnya alhamdulillah sekarang kita sudah punya gedung kebanggaan. Kita alhamdulillah sekarang sudah ya bisa bersama-sama dengan kawan-kawan, bisa merasakan bagaimana nikmatnya di Madrasah Diniyah. Salah satu nikmatnya di Madrasah Diniyah Pak Sandi, ini adalah kebanggaan saya. Sekarang itu ada yang berebut menjadi kepala Madrasah Diniyah. Sekarang itu. Saya bangga gitu. Berarti punya nilai. Nah, punya nilai gitu kan. Kalau dulu jadi kepala, sok wae maneh lah hari mah urang mah gesanggeuk gitu. Nah, sekarang itu banyak yang bahkan jadi kordes, jadi ketua KKDT kecamatan pada mau. Tapi saya belum melihat dari kawan-kawan yang siap menggantikan saya di kabupaten. Mungkin nanti Pak Sandi lah yang siap gitu. Kenapa belum siap gitu? Karena saya terus terang saja saya karena menginfakkan dengan kawan-kawan atau mewakafkan kepada kepada Diniyah, saya pulang jam 4 dari kantor, saya datang ke rumah jam 4 pagi. Itu kadang-kadang seperti itu. Atau paling siang jam 12 malam. Nah, kenapa? Karena kita harus ke Cipatuja, harus ke Bojonggambir, harus ke Cineam, dan semua kita bagi tugas semua. Tidak ada pengurus FKDT yang berleha, tidak ada. Jadi kita pacu semua. Sebab kita tidak tiga program yang harus kita, atau 4 program yang harus kita lakukan. Pertama adalah bagaimana menyadarkan diri kita sebagai organisasi bahwa sadar bahwa ini adalah kepentingan agama. Dan kepentingan agama ada pada ruang lingkup bangsa. Jadi tidak terlepas dari Pancasila, Pak. Iya. Jadi jangan DT tidak Pancasila. Iya. Gitu. Nah, jadi untuk bangsa. Nah, itu jadi menyadarkan kawan-kawan di KKDT-nya, di Kordesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyiapkan anak-anak agar anak-anak ini sadar bahwa pendidikan agama itu penting. Dan di sekolah formal tidak cukup, hanya 2 jam, itu pun juga jamnya tidak jam perhitungan kita. 1 jam itu kan 35 menit. Padahal 1 jam itu 60 menit kan. Nah, untuk di Diniyah itu 1 jam itu full, Pak. 60 menit. Itu karena disebut jam pelajaran. Nah, maka di Diniyah full. Nah, kemudian pembelajaran di Diniyah kan lebih mendalam. Karena waktunya juga 1 minggu itu adalah semuanya pendidikan agama. Nah, berarti anak-anak disiapkan dengan kurikulum, dengan metodologi pembelajaran sebagainya. Oleh karena itu, maka kita siapkan. Yang ketiga adalah bagaimana masyarakatnya, orang tuanya. Orang tua kita dorong. Nah, maka kita mengadakan pembinaan kepada orang tuanya melalui pengajian-pengajian. Melalui PHBI. Kita jelaskan tentang Diniyah. Didorong bagaimana kewajiban itu terhadap madrasah Diniyah. Ketika masyarakat bertanya, Pak, kenapa Diniyah harus bayar? Begitu. Karena saya bukan bayar kepada Diniyah, infak atau sedekah gitu kan. Iya. Kalau ibu bayar, tidak akan terbayar Diniyah itu. Loh, kenapa katanya, Pak? Bayangkan aja. Ibu punya anak diajar oleh madrasah Diniyah. Dia tahu sholat, dia bisa baca Quran, dia bahkan nanti insya Allah bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Saya bilang, man rabbuka wa man nabiyuka, itu dari Diniyah. Coba kalau ibu harus bayar, nilai pertanyaan dan jawaban anak ibu nanti di kubur itu akan dibayar berapa? Kan sangat mahal sekali. Tapi ini infak. Ya, kalau kita misalnya ongkos dari sini ke Surabaya, itu kan misalkan 300.000. Kenapa? Karena jauh. Apalagi juga Diniyah ngajarnya sekarang sampai ke liang kubur itu. Jadi kan murah kan gitu. Padahal mereka hanya memberikan infak 2.000, 1.500, 10.000 itu sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa 10.000 itu. Nah, jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat. Nah, masyarakat alhamdulillah ini timbullah gairah. Yang sangat luar biasa ketika kita silaturahmi datang segala macam.
Nah, barangkali nanti kita akan juga program khusus untuk orang tua ada komunikasi insya Allah. Kemudian yang keempat kita Untuk yang keempat Pak, seperti biasa segmen dulu ya. Untuk yang keempat kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Sur, oke?